Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisya Putri Madinata dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya di pertemuan 1, 2, dan 3. Pertemuan pertama adalah tujuan bisnis, yang kedua adalah tanggung jawab perusahaan, yang ketiga adalah bentuk hukum lingkungan, kebaikan dan keburukan tujuan dan pengertian perusahaan, pelaku dan perbedaan bisnis terbagi menjadi 4, yaitu tujuan bisnis, pengertian bisnis, pelaku bisnis, dan perbedaan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Tujuan bisnis terdiri menjadi 2, yaitu kebutuhan beraneka ragaman. Yang awalnya bisnis adalah pertukaran barang dan atau pertukaran jasa, yang pada saat masa lampau itu belum ada namanya pertukaran barang dan jasa. Kemudian ada kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan pada dasarnya terbatas dan yang tidak terbatas adalah keinginan orang yang berbisnis untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Kemudian kita perbedaan bisnis. Perbedaan bisnis terdiri menjadi 2, yaitu bisnis kecil memiliki pemilik yang serba bisa. Yang kedua adalah pemilik serba bisa. Yang ketiga adalah daerah operasi lokal. Yang keempat adalah banyaknya kegagalan dalam bisnis tersebut. Kemudian ada namanya bisnis besar. Bisnis besar terdiri menjadi 3, yaitu manajer bukan pemilik. Yang kedua adalah regional atau nasional. Yang ketiga adalah pemilik tidak akrab dengan karyawannya itu sendiri. Kemudian kita ada batas usaha, industri, dan bisnis. Kemudian menjadi 3, yaitu keunggulan. Yang pertama adalah dinamis, yang kedua kebebasan bertindak dan mengeluarkan atau memutuskan bisnis. Efisien dalam pengeluaran. Keberhasilan, yaitu kegagalan usaha kecil. Yang kedua adalah keterbatasan modal yang dimiliki. Yang keempat adalah modal yang buruk. Yang terakhir ada kelemahan dan jarang berinovasi, cepat puas, dan kurang berefisien pada masa depan. Kemudian apa itu pengertian bisnis? Pengertian bisnis adalah menyediakan kebutuhan pada orang lain dan menguntungkan kebutuhan keinginan satu sama lainnya. Kemudian kita ada pertemuan kedua, ada tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang harus di tahap serempat mungkin dan etikanya. Bisnis memberikan rambu-rambu kapan yang harus berhenti atau harus dilanjutkan. Dalam pertemuan kedua ini, tanggung jawab terbagi menjadi 10, yaitu tanggung jawab sosial kepada pelanggan, pekerja, tanggung jawab kreator, tanggung jawab pemegang saham, dan tanggung jawab lingkungan. Kemudian ada beberapa aspek dalam tanggung jawab sosial yaitu tanggung jawab pelanggan, tanggung jawab pekerja, tanggung jawab pemegang saham, tanggung jawab kreator, dan tanggung jawab masyarakat. Kemudian kita tanggung jawab sosial terbagi tanggung jawab sosial kepada pelanggan.
terbagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab bisnis, memonitor keluhan pelanggan, terus dimonitor jika ada keluhan segera harus diperbaiki. Yang terakhir adalah memperpotakan untuk umpan balik kepada pelanggan, memiliki pelanggan untuk membenarkan umpan balik terhadap barang dan jasa. Tanggung jawab sosial kepada perintis. Peraturan keamanan produksi tersebut, kehalalan, kadaluarsa, kandungan, dan kualitas yang terjamin. Peraturan persaingan industri. Dan yang terakhir, peraturan periklanan. Tanggung jawab sosial kepada pekerja. Memastikan tempat kerja yang nyaman, memastikan tidak ada kriminalitas. Kesamaan kesempatan, tidak ada samaran, tidak ada yang sama. Dan yang terakhir, keluhan pada produser. Kemudian, tanggung jawab sosial kepada kreatif. Jika suatu perusahaan tidak ada masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban, maka perusahaan wajib memberitahu kepada kreatif tersebut, yang terdiri menjadi dua. Yang pertama, kewajiban keuangan, dan yang terakhir, informasi kreatif mempunyai masalah keuangan. Tanggung jawab sosial kepada saham. Perusahaan tanggung jawab perusahaan pemilik pemegang saham, manajemen perusahaan memonitori keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa pemekaran membuatnya kepentingan pemilik. Dan yang terakhir, masyarakat. Tanggung jawab masyarakat. Memberikan pemeriksaan gratis, sumbangan kepada masyarakat yang tidak mampu, membuat fasilitasi umum. Yang ke-8 ada namanya CRIS atau implementasi corporate social responsibility. Terbagi menjadi 4: sektor pendidikan, bina lingkungan, kesehatan, dan pengembangan UMKM. Pertemuan ketiga, bentuk hukum lingkungan, kebaikan dan keburukan perusahaan. Bentuk hukum perusahaan terdiri menjadi 3, yaitu bentuk hukum perusahaan, lingkungan atau bisnis, bentuk perusahaan, serta kebaikan perusahaan. Perusahaan, badan usaha berbadan yang hukum dan tidak hukum. Berbadan hukum adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan terpisah dari harta pribadi atau pengurus dalam perusahaan. Yang tidak berbadan hukum, badan usaha hartanya bergabung dengan pemilik. Kemudian ada beberapa contoh badan hukum dan tidak berhukum. Contohnya yang berbadan hukum ialah perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Dan tidak berhukum, badan usaha persorangan, Prima, dan persekutuan komandan. Kebaikan dan bisnis tidak berbadan, Prima. Kebaikannya, pendiri, pemilu, perkembangan modal yang batas. Kelemahannya, tanggung jawab pemilik. Dan yang terakhir adalah contoh badan yang tidak berbadan, yaitu Prima, memiliki perkembangan modal yang tanggung jawabnya masing-masing. Yayasan adalah kebaikannya memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kelemahannya kepada dana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.